dalam menghemat keuangan keluarga. Yang pertama itu harus ada persepsi dulu nih tentang keuangan keluarga antara moms and dad gitu ya. Ini uang mau dibawa kemana? Ini uang mau dikeluarin kemana aja. Jadi harus ada kesepakatan dulu. Nah, kemudian yang kedua, tentukan juga nih ya tadi siapa nih bendaharanya? Apakah moms, apakah dads gitu ya. Biar ada nih kepastian. Jadi kalau misalnya mau minta duit kemana nih bendaharanya? Jadi ada kesepakatan dulu siapa yang jadi bendaharanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah baru yuk list bareng-bareng kebutuhan bulanan setiap bulan tuh kemana aja berdasarkan skala prioritas ya Mom sama Mbak Senan ya. Wajib, butuh, dan ingin. Kewajiban dulu yang diutamakan, kemudian kebutuhan, baru keinginan ya. Nah kemudian setelah dibuat kategori-kategori tadi gitu ya, baru kita masukin mana nih yang masuk ke dalam kewajiban. Contoh, kita kan sebagai warga negara yang baik berarti ada pajak dulu yang kita keluarin. Kemudian yang kedua, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, artinya ada sedekah, pepuluhan gitu ya atau zakat. Nah kemudian yang ketiga baru kita ngomongin tentang menabung atau berinvestasi itu dari awal, bukan dari sisa nih Mbak Senan ya. Moms and dad biasanya tuh dari sisa sayuran baru menabung kayaknya. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah kita ngomongin tentang mitigasi resiko. Artinya tadi ketika kita si sumber pencari nafkah ini ada resiko-resiko juga, kayak resiko kehilangan pekerjaan, resiko tutup usia, resiko sakit dan lain-lain gitu. Artinya kita punya mitigasi resikonya. Nah dari situ kalau misalnya punya utang piutang maka itu juga masuk dalam kategori kewajiban ya. Nah kemudian kita ngomongin tentang kebutuhan rumah tangga dari groceries, kemudian kebutuhan biaya pendidikan anak, listrik, transportasi, makan dan lain-lain termasuk dengan. Nah terakhir dia ada hiburan. Nah hiburan ini untuk keluarga. Jadi skala prioritasnya adalah wajib, butuh, dan ingin ya moms and dad. Nah berapa porsi-porsinya kan banyak banget tuh yang tanya. Riz kalau aku pendapatannya 100%, nah itu berapa porsinya tuh untuk wajib, butuh, dan ingin tadi? Balik lagi, porsinya disesuaikan dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Kenapa? Kenapa Rista nggak bisa misalnya 50, 30, 20 nggak bisa? Kenapa? Karena satu, tanggungan kita berbeda. Kemudian yang kedua, pendapatan kita juga berbeda. Yang ketiga adalah tujuan keuangan kita juga berbeda. Nah jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah kemudian jangan lupa gitu ya, bikin tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian jangan lupa juga nih yang terakhir banget, sering lakukan review. Bisa reviewnya adalah buat yang pemula di seminggu sekali gitu ya di review. Atau kalau misalnya udah paham nih setiap minggunya maka lakukan review keuangannya sebulan sekali. Nah atau kalau misalnya udah paham banget pengeluarannya sama persis maka lakukan per 3 bulan sekali. Nah jadi jangan lupa dilakukan review juga. Yang terakhir bersyukur, karena kalau nggak bersyukur kita akan selalu membandingkan rumput tetangga sama rumput kita pastinya. Jadi nanti aduh perasaan aku tuh udah dianggarin tapi kok masih begini terus, nggak happy dan lain-lain, ini agak sedikit repot. Begitu Mbak Senan, Mom and Dad.